Ya, sekarang kemungkinan Hilmi Firdausi kena batunya ya. Yang kemarin juga viral adalah rendang babi akibat cuitan Ustadz Hilmi Firdausi kemarin, yaitu rendang babi viral. Padahal restorannya sudah tutup tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, tetapi diviralkan kembali oleh Hilmi Firdausi. Bahkan juga pemilik resto tersebut panggil oleh pihak kepolisian. Nah, sekarang ini apa? Nah, sekarang gara-gara ACT trending, Hilmi Firdausi ikutan terseret. Terseret apa? Karena banyak poster-poster Hilmi Firdausi yang mempromosikan ACT. Ya, tapi menurut Hilmi Firdausi sih, dia tidak mengambil sepeser pun. Tetapi banyak sponsor ACT yang ada foto dari Hilmi. Bahkan juga Hilmi kedapatan mempromosikan untuk berdonasi di ACT. Bukannya meminta maaf, tambah ngomong seperti ini. Padahal banyak orang yang berdonasi karena diyakinkan oleh Hilmi Firdausi untuk berdonasi di ACT. Nah, seperti ini cuitannya. Dibilang haram bagi saya makan dana sosial ACT, tapi nggak percaya juga. Gini deh, silahkan cek aliran dana ACT, PPATK kan punya. Ada nggak yang masuk ke saya? Zaman transparan begini semua bisa dibuka ke publik. Semoga semua fitnah ini kembali kepada kalian sendiri. Makasih ya udah transfer pahala setiap hari. Ini juga suruh ngecek dana aliran ACT. Nah, pertanyaannya, apakah Hilmi Firdausi kemarin juga sudah mengecek restoran tersebut beroperasi atau tutup? Kan enggak. Dia juga langsung men-tweet seperti itu. Akhirnya pun viral. Dia bahkan juga tidak mengecek keberadaan restoran tersebut sudah tutup atau enggak. Nah, ini dari Ferdinand Hutayan. Onar ya Kang, seperti onarnya rendang babi. Tahu nggak bagaimana perasaan pemilik resto rendang babi itu ketika rame di medsos? Mungkin kamu bisa rasakan hal yang sama sekarang, Gusti Orasari. Ya jelaslah kemarin pemilik resto tersebut pasti sangat kaget sekali. Padahal sudah tutup beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang kembali viral dan bahkan juga dipanggil oleh pihak kepolisian. Nah, sekarang ini juga Hilmi Firdausi kena batunya. Sungguh cepat sekali ya. Ya memang Gusti mboten sari lah. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Karmanya jaket banget, paket kilat. Apa yang kamu tabung itulah yang kamu tuai. Hanya Tuhan yang tahu. Dan ACT, PPATK, ada tidaknya aliran dana masuk ke rekeningnya, atau ke kantong saku bajunya, atau kantong celananya. Ya bisa jadi itu bukan transfer, melainkan amplop. Kalau amplop kan gak bisa dicek oleh PPATK. Hukum alam tabur tuai. Apa susahnya mengakui salah telah jadi endorse ACT? Ciri khas kadrun ya selalu mencari pembenaran, seolah-olah orang paling suci dan selalu benar. Jangan sampai sumpahnya kemakan kamu diri sendiri. Sebenarnya dia yang mengendorsekan ya, mengendorse untuk umat berdonasi ke ACT. Ya seharusnya dia meminta maaf atau gimana ya, seharusnya ya menunduk lah. Sekali-sekali menunduk, jangan sok paling benar lah. Apalagi ini sudah ketahuan ya, beberapa kali ada poster foto yang menggunakan foto Hilmi Firdausi. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Penceramah Ustadz Hilmi Firdausi terus mendapatkan serang dari sejumlah pengguna media sosial, kendati dirinya sudah berkali-kali memberi klarifikasi dan ngotot bilang dirinya sama sekali tidak menerima jatah dari aksi cepat tanggap. Bahkan dalam pembelaannya, Hilmi menyebut dirinya difitnah para pendengung alias buzzer. Terkait pembelaan diri Hilmi, itu pegiat media sosial Yusuf Dundum menilai Hilmi hanya sedang berusaha cuci tangan. Dia yakin betul penceramah yang sempat bikin geger karena rendang babi mendapat jatah dari ACT. Pasalnya Hilmi disebut aktif mengajak umat berdonasi lewat lembaga ini. Foto-foto dirinya juga banyak dipakai lembaga tersebut buat galang dana. Si bandit promotor ACT sibuk ngeles nyalahin buzzer RP, padahal dia sendiri buzzer ACT dan sekaligus banditnya, kata Yusuf Dundum yang dikutip populis.id dari Twitter Yusuf Dundum pada Rabu 6 Juli 2022.
Dalam cuitan, Yusuf Dundum juga membagikan cuitan Hilmi yang berisi pembelaan diri terkait tudingan yang menyebut dirinya ikut tilep donasi umat. Demi Allah, 1 rupiah pun saya tidak mengambil dana program sosial yang menggunakan nama saya. Banyak lembaga lain yang menggunakan nama saya dan foto saya selain ACT semua gratis. Silahkan cross-check langsung dan jangan tebar fitnah di mana-mana, kata Hilmi dalam cuitan tersebut. Dengan adanya dugaan penyelewengan dana donasi ACT ini, Hilmi mengatakan ke depannya pihak-pihak yang hendak menggunakan foto-fotonya untuk mencari donasi mesti meminta izin terlebih dahulu. Dulu, saya orangnya yang bersuudzon kepada lembaga-lembaga filantropi hingga saya izinkan nama dan foto saya digunakan untuk program sosial free. Bahkan pembangunan masjid Ponpes saja bebas pakai foto dan nama saya. Namun untuk sekarang, semua itu harus lewat ACT saya dulu agar tidak jadi fitnah seperti terjadi yang saat ini. Ustadz Hilmi sontak diserbu warganet. Banyak yang memberi dukungan kepadanya, namun beberapa di antaranya justru menghujat dan menyindir. Salah satunya adalah pengguna akun Diva. Netizen ini mengingatkan kembali kasus di rumah makan Babi Ambo Kelapa Gading yang menjual rendang babi. Kasus ini menjadi ramai setelah Hilmi membuat sebuah cuitan yang mengecam keberadaan restoran non-halal tersebut. Makan duit haram itu lebih haram dari rendang babi, kata netizen. Sudahlah cross-check langsung mengenai resto Padang Babi sebelum nge-tweet. Oh belum? Kenapa sekarang orang lain harus cek dulu? Ops, kata akun Frederica. Caps lock jebol, demi apaan? Kemarin terburu-buru sebar berita rendang tanpa sharing. Sekarang keseret promo yayasan terindikasi korup. Mesti ada klarifikasi dari yayasan juga. Nggak sepihak banyakin muhasabah deh. Mungkin kepedean selama ini alias ujub, kata akun Kanitana. Ane percaya Mi, ente nggak ngambil, cuma diamplopin kan, tulis akun Curuton. Bacot lo Mi, lo dan penceramah-penceramah Ikhwani Al-Kadruni mempromosikan lembaga ini dan merugikan umat. Makanya jadi penceramah itu jangan goblok-goblok amat ya. Sekarang baru klarifikasi pret timpal akun Gurun. Bahkan diketahui Yayasan Aksi Cepat Tanggap mengakui keterlibatan Hilmi Firdausi dalam menjaring donatur kemanusiaan dengan mempromosikan program ACT untuk mencari dana. Pengakuan ACT perihal keterlibatan Hilmi Firdausi disampaikan melalui surat keterangan yang ditantangani manajer ACT Dinsai Devianti tanggal 6 Juli. Terbitnya surat keterangan resmi ACT semakin mempertegas keterlibatan Hilmi Firdausi sebagai bagian dari strategi ACT menjaring dana umat melalui promosi yang dilakukan Hilmi. Berikut pernyataan ACT. Melalui surat ini, ACT menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Ustadz Hilmi Firdausi adalah influencer ACT yang memiliki peran dalam mengajak khalayak publik dalam mempromosikan program-program kemanusiaan dari ACT. Meski disebut tidak menerima uang sepeser pun dari ACT sebagai kafalah, namun persoalan ACT bukan tentang mendapat bayaran atau tidak. Posisi Hilmi Firdausi sebagai influencer justru memiliki posisi strategi dalam ACT. Hilmi hadir sebagai garda terdepan mencari dana yang berjuang pada penyelewengan dana umat. Bagi pendonor yang kecewa pada ACT, tentu akan menuding orang yang telah meyakinkan mereka untuk mendonasikan hartanya ke ACT. Dan orang tersebut adalah Hilmi Firdausi. Surat pernyataan ACT bukan membebaskan Hilmi dari dugaan, justru sebaliknya memperkuat dugaan Hilmi memetik keuntungan atau paling tidak menjerumuskan umat dalam persoalan ini. Diketahui kegaduhan yang dibuat oleh aktivis dakwah Hilmi Firdausi soal rendang babi berbuntut panjang. Imbas kegaduhan itu, beberapa pejabat daerah bahkan sampai langsung turun tangan ke lapangan dan menggerebek restoran rumah makan berbau Padang. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengecek restoran rumah makan di Surabaya. Ia melakukan pengecekan tersebut demi tujuan agar tidak ada rendang babi di wilayah Jawa Timur khususnya Surabaya. Aksi gerebek restoran rumah makan ala Khofifah itu pun ditanggapi loyalis Presiden Jokowi, yakni Rudy Valinka. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Rudy meminta Khofifah untuk tidak hanya mengecek soal adanya rendang babi. Pasalnya ada satu makanan khas yang namanya tak lazim digunakan seperti ketupat jembut. Setelah rendang, apakah ketupat jembut ini yang akan diramaikan oleh mereka? Bu Khofifah, coba cek lagi di Jatim ya, tulis Rudy dikutip konten Jatim dari akun Twitter Kurawa pada Senin 13 Juni yang lalu.